Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiana Fajra Sojudin, mahasiswa dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi granul. Nah, granulasi ini adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan menggunakan mekanisme pengikat. Granul ini dapat diproses lebih lanjut menjadi sediaan granul terbagi, kapsul, maupun tablet. Nah, evaluasi terhadap granul dapat dilakukan uji-uji diantaranya yaitu yang pertama, ada uji kelembaban. Uji kelembaban granul ini dilakukan dengan menggunakan alat Moisture Analytical Balance. Yang kedua, yaitu ada uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam dengan menggunakan alat flow tester. Dan yang ketiga yaitu ada uji kompresibilitas granul dengan menggunakan alat tape density. Nah, yang pertama yaitu ada uji kelembaban granul. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu Moisture Analytical Balance. Tujuan dilakukan uji kelembaban granul yaitu selain mengetahui kelembaban granul, juga mengetahui kandungan air yang terjebak dalam sampel. Sampel yang dapat dianalisis dalam hal ini yaitu berupa serbuk maupun granul. Nah, prinsip dari alat Moisture Analytical Balance yaitu dengan menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam sampel. Alat Moisture Analytical Balance ini dapat memanaskan sampel sampai suhu 180 derajat Celcius. Nah, berikut video cara penggunaan alat Moisture Analytical Balance untuk menentukan kelembaban granul. Nah, jadi yang pertama disiapkan terlebih dahulu alatnya, kemudian siapkan 5 gram granul, masukkan ke dalam alat Moisture Analytical Balance, kemudian nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, nanti akan didapatkan persen kadarnya ini, persen kadar air yang stabil, dan dinyatakan juga sebagai persen LOD ataupun loss on drying. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam granul. Alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu adalah flow tester. Tujuan dilakukan uji ini yaitu untuk menentukan sifat alir dari granul dalam kecepatan alirnya. Sifat alir ini memiliki peranan penting dalam pembuatan tablet, yaitu berkaitan dengan keseragaman bobot dan dosis. Karena granul dengan sifat alir yang baik ini dia dapat dengan mudah mengisi lubang matriks dengan volume yang tetap, sehingga bobotnya itu akan seragam dan dosisnya juga dapat seragam. Nah, sudut istirahat ini adalah sudut yang dibentuk oleh tumpukan granul terhadap bidang datar setelah serbuk tersebut mengalir secara bebas melalui corong. Nah, pada umumnya granul ini dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila sudut diamnya ini ataupun sudut istirahatnya itu kurang dari 25 derajat, dan untuk 100 gram granul kecepatan alirnya itu tidak lebih dari 10 detik. Nah, berikut ada cara penggunaan alat flow tester dengan menggunakan alat yang otomatis. Nah, yang pertama masukkan 100 gram granul ke dalam corong, kemudian biarkan mengalir dengan menekan tombol start. Nah, setelah mengalir nanti dapat dilihat waktu alirnya. Nah, granul dapat dikatakan baik ini apabila waktu alirnya itu tidak lebih dari 10 detik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ini video cara menggunakan alat pengujian untuk sifat alir yang manual. Yaitu di sini ada alatnya, ada corong, kemudian ada bidang datarnya, kemudian ada penggaris. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengukur antara bagian bawah corong dengan bidang datar ini yaitu 10 cm. Nah, setelah dipastikan 10 cm, kemudian diamkan corong di tengah-tengah dan pastikan bahwa corong tersebut benar-benar berada di bagian tengah-tengah. Nah, dapat dipastikannya itu dengan menggunakan pensil. Apakah benar sudah mencapai titik tengah-tengah? Nah, itu akan melakukan pengecekan. Nah, masukkan pensil ke dalam corong tersebut dan lihat apakah benar pensilnya itu sampai berada di titik tengah-tengah pada bidang datar.
Nah, setelah itu maka alat siap untuk digunakan. Nah, sebelum digunakan pastikan juga bahwa bagian bawah corongnya itu tertutup. Kemudian masukkan granul ke dalam corong. Setelah itu jangan lupa siapkan stopwatch untuk menghitung waktu alirnya. Jadi ketika corongnya itu dibuka, maka stopwatchnya juga sudah berjalan. Nah, itu akan mempersiapkan buka corongnya. Nanti kemudian stopwatchnya juga sudah berjalan. Nah, itu nanti dihitung waktu alirnya dengan menggunakan stopwatch. Nah, setelah itu maka ditentukan juga sudut istirahat ataupun sudut diamnya. Cara menentukannya itu yaitu dengan mengukur tinggi dari si tumpukan granul. Nah, diukur ketinggiannya. Kemudian jari-jarinya juga nanti dihitung. Sehingga dapat diperoleh nilai dari sudut istirahatnya dan juga waktu alirnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji kompresibilitas granul. Nah, alat yang digunakan pada uji kompresibilitas granul yaitu adalah tape density, di mana alat ini menggunakan gelas ukur. Nah, di mana gelas ukur ini merupakan alat volumetrik sehingga satuannya ini adalah mililiter. Prinsip dari alat ini yaitu menggunakan daya mekanik diketuk secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari granul yang sudah kita siapkan. Tujuan dilakukan uji ini yaitu selain mengetahui bobot jenis sejati, bobot jenis ruahan, dan bobot jenis mampat, dapat juga memutuskan massa tablet yang kita buat pada saat proses pengempaan apakah baik, mampat, kompres, ataupun tidak. Nah, berikut ada video cara penggunaan alat tape density untuk menentukan kompresibilitas granul. Yang pertama yaitu siapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu siapkan juga 100 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian diketuk-ketuk terlebih dahulu. Simpan pada alat. Kemudian pasangkan alatnya. Nah, di sini diukur terlebih dahulu volumenya sebagai V0. Dan atur alatnya untuk 500 ketukan, kemudian tekan tombol start. Nah, itu proses pengetukannya. Nah, setelah selesai maka nanti diukur lagi volumenya dan dicatat sebagai V1. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan indeks kompresibilitas granul dengan rumus V0 dikurangi V1 dibagi V0 dikali 100%. Nah, indeks kompresibilitas granul ini dikatakan excellent apabila nilainya itu kurang ataupun sama dengan 10%. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.